Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf karena terlambat datang. Kami dengan santri dari pengajian Pak Bu di Benteng di Mesir saya. Jadi habis pengajian kita bilang kita sholat di kerajaan saja. Jadi kami sangat mohon maaf Bapak dan Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita dengan baik. Kita masih bisa bekerja untuk keluarga kita masih bisa berjalan kemana-mana, masih bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Bapak dan Ibu, sering kita minta sama Allah itu supaya Allah berikan kepada kita sehat dan afiat. Karena orang sering bilang mudah-mudahan sehat dan afiatnya. Sehat dan afiat itu berbeda, dua kata yang berbeda itu Bapak dan Ibu. Kalau ada orang yang sehat, dia kuat badannya, fisiknya kuat, bisa bekerja untuk menghidupi keluarganya, tapi dia tidak sholat, tidak mampu ke masjid, padahal bertetangga dengan masjid, itu namanya sehat tapi tidak afiat. Nah, itu bedanya, Bu. Jadi kalau kita minta sama Allah sehat wal afiat, gunakan kesehatan itu. Nah, itu namanya sehat dan afiat. Semoga Allah berikan kepada kita sehat yang afiat, sehat yang kita bisa gunakan untuk beribadah kepada Allah, bukan cuma untuk bekerja, menata baik dunia kita, tapi runtuh dan buruk akhirat kita. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak yang kita minta sama Allah, sehat yang afiat. Bukan cuma sehat tapi tidak afiat. Karena yang kita bawa nanti di hadapan Allah kalau meninggal, bukan berapa kali engkau ke benteng. Allah tidak bertanya berapa kali ke lapangan pemuda, tidak. Yang Allah tanya itu, kamu ke masjid tidak kalau azan? Kamu pernah tidak bersujud kepada Allah? Pernah tidak merendahkan diri di hadapan Allah? Itu yang dipertanyakan nanti di alam kubur. Karena itu kalau kita minta kepada Allah sehat yang afiat. Berapa umur kita Bapak dan Ibu? Berapa batas umur kita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina 60 wa 70." Umur umatku itu hanya berkisar pada 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yujawizu dzalik. Dan sangat sedikit yang bisa melampaui itu. Ada orang-orang yang sampai 100 tahun. Tapi sedikit. Sebentar kita hidup ini Bapak dan Ibu. Setelah lahir, tumbuh, besar, punya anak, punya istri, punya cucu, mati. Sebentar sekali. Kalau kita tidak perhatikan akhirat kita, hanya fokus kita pada dunia kita, itu kerugian yang luar biasa. Tidak ada penyesalan yang punya manfaat untuk kita kalau kita sudah di neraka. Di akhirat itu tidak ada gunanya bersabar. Jadi jangan bilang tidak apa-apa saya masuk neraka, saya bersabar. Tidak ada gunanya. Nah, maka apa yang kita lakukan? Minta sama Allah sehat dan afiat. Sehat yang kita gunakan kesehatan itu dengan baik, menata dunia kita, tapi tidak kita lupa untuk menata akhirat kita.
Salawat tidak kita lupa haturkan kepada junjungan kita Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentar lagi kita bermaulid Bapak dan Ibu. Kita harus sering-sering membaca kisah Nabi Muhammad itu. Perbanyak salawat kepada Nabi. Nabi suatu hari pernah seperti bersedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih. Kenapa bersedih? Karena Nabi melihat kita semua setiap hari berdosa kepada Allah. Setiap hari melakukan dosa kepada Allah. Dan Nabi lihat dan faham itu. Nabi tahu kemampuan kita sampai di situ sampai janta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minta sama Allah, ya Allah berikan sesuatu kepada umatku. Supaya saya agak sedikit bahagia. Datang Jibril, Bapak dan Ibu. Jibril berkata, siapa yang solawat kepadamu Muhammad 1 kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Dari situ itu asbabul wurud hadis, man shalla alayya salatan sallallahu biha asyara. Siapa yang 1 kali solawat kepadaku, 10 kali Allah bersolawat kepadanya. Bukan Nabi yang bersolawat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak bersalawat Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau mulai tazkiratul maut ini dengan ayat dalam Al-Qur'an di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ista'inu, minta tolonglah, bis-sabri dengan sabar, was-salah dan salat. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'as-sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Ini ayat Bapak dan Ibu adalah rentetan, nanti kemudian kita akan ketemu dengan alladzina idza asabathum musibah, orang yang kalau ditimpa musibah, yang benar adalah dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Sebelum itu Bapak dan Ibu, sebelum Allah peringati tentang musibah yang pasti terjadi itu, karena kematian itu pasti terjadi. Itu kematian Bapak dan Ibu diyakini oleh orang beriman dan orang yang tidak beriman. Orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat yakin dia bahwa nanti kita akan mati. Itulah kenapa mati dalam Al-Quran disebut juga al-yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Apa yang dimaksud keyakinan? Itu al-maut kalau kita buka tafsirnya. Ternyata kematian itu disebut dengan al-yaqin. Kenapa disebut al-yaqin? Karena sebuah fenomena yang akan terjadi kepada orang yang sholat maupun tidak sholat, Islam dia maupun tidak Islam dia, yakin dia Pak bahwa kita nanti akan meninggal. Kalau orang yang tidak beriman yakin bahwa dia nanti akan meninggal, kenapa kita lupa? Kenapa kita lupa bahwa kita akan mati besok? Itu sebelum itu semua Allah memulai kalimatnya dengan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Kata ya itu Bapak dan Ibu, ya itu kalau bahasa Indonesianya hai, wahai. Wahai itu adalah panggilan untuk orang yang sudah jauh di sana, baru kita bilang wahai. Nah, kalimat ya ayyuhalladzina, kalimat ya itu untuk memanggil orang yang sudah jauh. Untuk memanggil orang yang sudah jauh. Allah ingin berkata kepada kita semua, sebelum Allah sebutkan bahwa kita akan mati nanti,
kemudian kita berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, menggunakan kata ya karena Allah tahu bahwa kita sudah jauh, sudah lupa kita dengan kematian. Keranda mayat lewat di hadapan kita, kita hanya berkata kayaknya dia yang mati, saya masih hidup. Kita seolah hidup selamanya dan yang mati adalah dia. Itulah kenapa Allah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu itu Bapak dan Ibu 89 kali Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Sebanyak itu. Bayangkan itu. Untuk supaya kita bisa faham betul-betul bahwa Allah tidak main-main memanggil kita, Allah sampai 89 kali menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Mau berapa kali kita dipanggil supaya kita sadar tentang kematian? Mau berapa kali? Al-maut Allah berfirman dalam tadi dibaca, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian untuk menguji siapa yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak, yang paling baik. Kata al-maut Bapak dan Ibu itu Allah sebutkan sebanyak 161 kali. Kata al-maut, kata mati itu Allah sebutkan dalam Al-Quran sebanyak 161 kali di 53 surah. Mau berapa kali kita dinasihati kematian? Kau akan mati, kau akan mati. Tapi siapa yang hari ini ingat dengan kematian itu? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan as-sabr, dengan kesabaran. Kalau kita buka Quran Bapak dan Ibu, as-sabr was-shalah selalu bergandengan. Kenapa dia bergandengan? Karena salat itu berat, butuh kesabaran. Para ulama mengambil pelajaran yang lain. Kenapa as-sabr was-shalah? Bersabar itu Bapak dan Ibu, itu tanpa kita panggil orang lain untuk membantu kita bersabar, kita mampu bersabar. Tapi kesabaran itu tidak punya fungsi, tidak punya guna kalau kita tidak sholat. Makanya selalu bergandengan. Kesabaran itu bisa berfungsi kalau kita punya sholat. Setiap hari kita kena musibah, kita berkata sabar. Tidak ada gunanya kalau kita tidak sholat. Diambil lagi kesimpulan yang lain bahwa bersabar itu tanpa melibatkan orang lain. Kalau sholat kita harus punya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kalau kita mendapatkan kesulitan dalam kehidupan ini, bersabar betul. Tapi kalau tidak sholat, tidak ada gunanya. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar. Yang sabar bagaimana? Yang sabar dan dia punya sholat. Yang sabar tapi kesabaran itu diimbangi dengan sholatnya. Ini penting Bapak dan Ibu, karena di kubur itu pertanyaannya man rabbuk, siapa Tuhanmu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Ma kitabuk, siapa apa kitabmu? Ini pertanyaan bisa kita hafal sekarang. Allah Tuhanku, Nabi Muhammad nabiku, Al-Quran kitabku, kiblatku Ka'bah. Itu bisa kita hafal hari ini Bapak dan Ibu. Tapi yang menjawab saat itu bukan ilmu kita hari ini. Yang menjawab hari itu, pertanyaan itu adalah sholat kita. Kenapa kita mampu berkata ketika ditanya siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah, karena kita sholat. Kalau kita tidak sholat, gimana menjawabnya itu? Ini bukan jawaban yang kita berikan ketika ditanya sesuai ilmu yang hari ini kita pakai. Yang menjawab itu adalah sholat kita. Yang menjawab itu adalah ibadah kita. Kalau kita tidak punya ibadah, tidak punya sholat, apa yang bisa kita jawabkan? Dalam Al-Quran tadi, baru saya tadi lihat, temukan ayatnya Bapak dan Ibu. Dalam surah Luqman ayat 25 kalau tidak salah. Di sana Allah berfirman,
Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kita tanya manusia itu yang sholat maupun yang tidak sholat, muslim dia ataukah dia bukan muslim, kalau kita tanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, dia akan serentak berkata Allah. La yaqulunna Allah. Mereka akan berkata Allah yang menciptakan. Setelah ayat itu Allah berfirman, qul alhamdulillah. Alhamdulillah, dia tahu jawabannya. Itu pertanyaan di dunia. Ketika kita tanya, semua orang akan menjawab, iya, yang menciptakan langit dan bumi Allah. Tapi setelah itu Allah berkata, bal aktsaruhum la ya'lamun. Bukan seperti itu. Tidak seperti itu jawabannya. Kebanyakan mereka tidak faham. Kenapa tidak faham? Karena yang menjawab pertanyaan di akhirat bukan ilmu yang hari ini kita pelajari. Kalau kita ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, hari ini kita bisa menjawab Allah. Nanti di akhirat bukan ilmu kita. Tidak bisa kita jawab itu. Kalau kita tidak punya sholat. Tidak punya ibadah. Itulah kenapa Imam Syafi'i berkata, ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu. Hada muhalun fil qiyasi badi'u. Kata beliau, engkau bermaksiat kepada Allah padahal engkau menampakkan cinta kepada Allah. Hada muhalun, ini mustahil. Mustahil kalau kita hanya berkata saya muslim yang baik tapi tidak punya sholat, tidak punya ibadah. Kita berkata saya cinta dengan Allah tapi kehidupan kita nampak bahwa kita benci dengan Allah. Kemudian kata beliau, in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Kalau cintamu dengan Allah itu benar, pasti kau ikut dengan perintah Allah. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena pecinta pasti ikut pada yang dicintainya. Bagaimana kita mau berkata saya cinta dengan Allah kalau kita tidak ikut perintah Allah? Salat itu adalah yang pertama ditanya nanti di akhirat. Awal ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah shalah. Yang pertama dihisab pada hari kiamat salatnya. Kalau pertanyaan pertama sudah tidak bisa kita jawab, bagaimana selanjutnya? Kemudian kata beliau, Imam Syafi'i berkata, fi kulli yawmin yabtadika bi ni'matin minhu wa anta li syukri dzaka mudhi'u. Setiap hari itu Allah kasih terus nikmat, kasih nikmat, kasih nikmat. Dan nikmat Allah yang Allah kasih ke kita, perlu tahu Bapak dan Ibu, itu tidak pernah bekas. Tidak pernah Allah kasih nikmat yang sudah bekas, tidak pernah. Pernah Allah kasih nikmat ke kita, kemudian nikmat yang Allah berikan itu nikmat bekas, tidak pernah. Bernafas kita setiap hari Bapak dan Ibu, itu bernafas itu, silahkan dipelajari, anak-anak kita mungkin tahu. Yang kita hirup itu oksigen, yang kita keluarkan karbon dioksida. Artinya yang Allah berikan kepada kita tidak pernah karbon dioksida, selalu baru yang Allah berikan dan banyak, tidak sedikit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi." Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, kalau lautan itu kita jadikan sebagai tinta, kemudian pohon yang banyak di darat itu kita jadikan pena. Silahkan hitung-hitung nikmat yang pernah Allah berikan kepada kita. Habis laut itu belum bisa menghitung nikmat yang Allah berikan. Banyak dan tidak, bukan bekas. Bagaimana kita mau berkata saya cinta dengan Allah tapi kita tidak sholat? Nah maka ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Sabar bagaimana? Sabar dan sholat. Sabar tapi dia punya sholat. Tidak ada gunanya kalau hanya bersabar. Sholat itu seperti celengan, Bapak. Kita punya uang hanya bisa menampung menjadi banyak uang itu kalau kita punya penampungan. Tidak ada gunanya bersedekah setiap hari berapapun jumlahnya, pahala itu tempat penampungannya itu sholat. Kita tidak sholat. Di mana mau kita tampung pahala itu?
Innallaha ma'as sabirin. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Pasti nanti akan kuuji kalian dengan ketakutan, dengan kemiskinan, dengan harta yang tidak cukup. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Beritakan berita gembira kepada orang yang sabar. Yang sabar bagaimana? Tadi sama. Yang sabar dan sholat. Orang yang kalau ditimpa musibah, Bapak dan Ibu, kemudian dia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu yang benar. Coba kita lihat Bapak dan Ibu ayatnya. Allah berkata, Alladzina idza asabathum musibah, orang yang kalau ditimpa musibah itu dia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kata roji' itu kata kerja dari roja'ah. Kalau roja'ah artinya pulang, kata kerjanya. Kalau roji' itu orangnya, orang yang pulang. Kalau banyak orang yang pulang, kasih waw dengan nun di belakang. Dari roji' menjadi roji'un. Oke, ayat ini Bapak dan Ibu tidak berbicara tentang orang yang sudah mati. Ya. Ayat ini berbicara tentang kita semua yang akan kembali kepada Allah. Kita semua ini adalah roji'un kalau banyak. Artinya kita semua ini adalah orang yang sedang perjalanan pulang. Orang tua kita tadi, dia sudah melewati pulau yang bernama kehidupan dunia. Kita sedang dalam perjalanan. Kita semua adalah roji'. Orang yang sedang perjalanan pulang. Baik Bapak dan Ibu, dari Selayar ke Makassar itu kan jauh perjalanan. Pasti butuh bekal. Perjalanan kita dari kehidupan sampai kematian itu kubur, Pak. Kubur itu masih pulau yang pertama setelah dunia yang kita dapatkan di perjalanan ini. Awal manazil min manazil akhirah wa akhiru min manazil dunia. Tempat terakhir di dunia dan tempat pertama nanti di sana. Itu baru tempat pertama. Setelah kubur ada hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan ada hari perhitungan. Setelah hari perhitungan nanti dihitung amalnya baru ada surga dan neraka. Masih panjang perjalanan kita. Kalau kita semua adalah orang yang sedang dalam perjalanan, pasti butuh bekal. Kata Allah, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Ayo berbekal, karena kita semua dalam perjalanan. Bekal yang terbaik adalah takwa. Sholat lagi, sholat lagi. Beramal lagi, beribadah lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyebutkan ada hadis Nabi SAW bahwa suatu hari Bapak dan Ibu, itu Nabi pernah sedang cerita-cerita dengan salah seorang sahabat. Tidak lama itu lewat di depannya keranda mayat. Oke, lewat depannya keranda mayat. Kemudian Nabi berkata, mustarih wa mustarahum minhu. Dua kalimat. Kata Nabi, mustarih wa mustarahum minhu. Sahabat waktu itu bertanya, apa itu mustarih? Kata Nabi, mustarih itu adalah al-abdul mu'min. Mustarih itu adalah orang yang baik kalau dia meninggal. Orang baik kalau meninggal, yastarihu min nasabid dunya wa adhaha. Orang baik itu kalau meninggal, dia beristirahat dari capeknya dan buruknya dunia. Berarti yang dapat musibah bukan yang meninggal. Dia sedang istirahat. Kita yang masih dalam musibah ini. Orang baik kalau meninggal, dia istirahat dari capeknya dan buruknya dunia. Dunia ini tempatnya capek. Tempatnya capek. Tidak berhenti itu musibah datang ke kita. Tidak pernah berhenti itu. Selama kita masih hidup, musibah akan datang dan silih berganti.
Satu musibah selesai, bisa kita selesaikan, datang musibah baru. Akan terus seperti itu sampai kita meninggal. Orang baik kalau meninggal, dia istirahat dari capeknya dunia dan buruknya dunia. Sekarang kata para sahabat, wa mustarahum minhu, apa itu Nabi? Kata Nabi, mustarah minhu itu adalah al-abdul fajir, orang buruk kalau meninggal. Nah, dengarkan Ibu, kalau orang buruk meninggal, kata Nabi, yastarihu minhu al-ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Ada 4 orang yang beristirahat kalau orang buruk meninggal. Mudah-mudahan orang tua kita yang meninggal orang baik. Kalau orang buruk yang meninggal, 4 orang yang beristirahat. Pertama, yastarihu minhul ibad. Semua orang istirahat. Orang buruk itu kalau dia meninggal, kita semua istirahat dari keburukannya. Setelah itu, yastarihu minhu al-bilad. Negeri istirahat, Bapak dan Ibu. Kalau orang buruk meninggal. Itu negeri, tanah, itu istirahat. Wasyajar, pepohonan itu istirahat kalau orang buruk meninggal. Wadawab, binatang itu istirahat kalau orang buruk meninggal. Kenapa itu disebutkan sama Nabi? Bukankah negeri, pohon itu tidak bisa bicara? Apanya yang diganggu dia? Kenapa dia bisa istirahat? Bapak dan Ibu, ada ayat dalam Al-Quran, surah Al-Isra 44. Allah berfirman, "Tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihin." Semua di langit dan di bumi dan isinya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pohon, batu, tanah, aspal, itu semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, tanpa terkecuali semuanya bertasbih kepada Allah. Tapi kata Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak faham cara bertasbih mereka. Ilmuwan pernah mengetes tentang kebenaran ayat ini, Bapak dan Ibu. Dia mengetes pohon yang sudah mati. Kalau masih hidup, masih ada molekul yang bergerak. Yang sudah mati dites dengan alat yang mereka ciptakan sendiri, Bapak dan Ibu. Ternyata pohon yang mati itu masih ada molekul-molekul yang bergerak. Padahal sudah mati. Untuk membuktikan Allah bahwa semua bertasbih. Tidak ada yang tidak bertasbih. Sekarang Bapak dan Ibu, kalau tanah yang kita injak ini, batu yang kita lewati ini, pohon yang kita lewati itu, semua bertasbih dan kita tidak bertasbih. Panas itu mereka. Kalau kita yang tidak bertasbih meninggal, semua itu istirahat. Itulah kenapa kita, Pak, kalau kita lagi sholat di rumah, kemudian di sebelah besar suara musiknya, terganggu gitu tidak? Terganggu. Sekarang tanah yang kita lewati itu sedang bertasbih. Batu yang kita lewati sedang bertasbih kepada Allah. Pohon yang kita hinggap beristirahat di bawahnya itu sedang bertasbih dan kita tidak bertasbih. Panas tidak dia? Kalau dia panas, dia marah. Kalau marah datang banjir. Kalau banjir datang macam-macam. Itulah kenapa Allah berfirman, semua keburukan yang kita lakukan disebabkan tangan-tangan kita. Kenapa? Karena semua bertasbih. Tapi kata Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kita semua tidak faham cara bertasbih mereka. Maka yang lebih baik tidak ada kecuali kalau kita sholat. Bertasbih kepada Allah seperti tanah itu bertasbih. Walaupun kita tidak tahu cara bertasbihnya dia, tapi yakin kalau dia itu sedang bertasbih. Kalau dia bertasbih dan kita tidak bertasbih, itu panas dia. Allah berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Nampak kehancuran di darat dan di laut disebabkan tangan-tangan manusia. Itu sebabnya. Kenapa seperti itu? Karena semua bertasbih dan kita tidak bertasbih. Gitu, Pak. Itu mungkin pelajaran kita, Bapak dan Ibu. Sebentar saja. Mohon maaf kalau terlalu lama. Ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Pertama, kita ulang lagi, Bapak dan Ibu, perbanyak syukur kepada Allah. Jangan lupa. Perbanyak syukur kepada. Perbanyak kedua, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat kepada Nabi dimanapun kita berada. Yang ketiga, ayo, mau sampai kapan kita tidak sholat? Mau sampai kapan?
Mau sampai kapan kita meninggalkan sholat itu? Ayo mulai lagi, mulai. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba waktunya untuk kita semua bergetar hatinya kalau ada panggilan sholat? Mau sampai kapan? Umur kita berapa? Baina sittin wa sab'in. Hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang lebih dari itu. Kemudian kita mati, apa yang kita bawa? Kita malu sama Allah. Makanya ayo, mau sampai kapan kita tidak sholat lagi? Mulai lagi sholat itu, mohon maaf Bapak dan Ibu kalau ada kata-kata yang tidak pantas, ada kata-kata yang menyinggung perasaan Bapak dan Ibu, mohon saya dimaafkan. Barakallahu fikum, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.